Salam Sekapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Gerinda di kelas 12 semester 6. Hari ini kita akan membahas tentang parameter pemotongan gerinda silinder. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran daring kali ini di semester yang ke-6 tahun pelajaran 2020-2021 di mata pelajaran Teknik Pemesinan Gerinda kelas 12. Kali ini kita akan mempelajari tentang memilih parameter pemotongan mesin gerinda silinder untuk berbagai jenis pekerjaan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita menginjak ke materi pembelajaran daring kali ini, sebelumnya saya pengen tahu kabar kalian untuk hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar kalian untuk hari ini tetap diparingi kesehatan yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan salam sehat dan tetap semangat. Di materi pertemuan yang ketiga di semester genap ini, yaitu adalah memilih parameter pemotongan mesin gerinda silinder untuk berbagai jenis pekerjaan. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat yang pertama adalah menerapkan parameter pemotongan mesin gerinda silinder. Yang kedua, menerapkan teknik pemesinan gerinda silinder. Yang ketiga adalah menggunakan parameter pemotongan mesin gerinda untuk berbagai jenis pekerjaan. Ya, anak-anakku sekalian, inilah mesin gerinda silinder atau cylindrical grinding mesin. Jadi ini adalah mesinnya. Ya baik, sekarang kita mempelajari tentang fungsi mesin gerinda silinder. Mesin gerinda silinder adalah alat pemesinan yang berfungsi untuk membuat atau menggerinda benda kerja dengan bentuk-bentuk silinder, silinder bertingkat, dan sebagainya. Dalam pengerindaan suatu benda kerja yang berbentuk silinder bisa pada bagian luarnya atau disebut dengan external grinding ataupun bagian dalamnya internal grinding. Sehingga mesin gerinda jenis ini adalah mesin gerinda yang digunakan untuk proses pengerindaan benda kerja yang berbentuk silinder. Ya, gerakan-gerakan utama mesin gerinda silinder. Mesin gerinda silinder memiliki 4 gerakan utama pada saat digunakan untuk menggerinda, yaitu yang A, gerak meja memanjang. Ini searah sumbu Z, ya, ke arah kiri dan ke arah kanan. Yang B, gerak putar benda kerja. Nanti benda kerja akan dicekam di spindle utamanya. Yang C adalah gerakan putar roda gerinda. Nih, coba perhatikan kursornya. Inilah gerakan putar roda gerinda. Yang berikutnya yang D, gerak pemakanan atau gerak melintang arah meja.
Ya baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita menggunakan parameter pemotongan mesin gerinda silinder untuk berbagai jenis pekerjaan, terlebih dahulu kita mempelajari cara pengoperasian mesin gerinda silinder. Inilah gambar untuk langkah-langkah mengoperasikan mesin gerinda silinder. Ya, on-kan dulu. Pada bagian satu ini adalah bagian saklar utama. Setelah itu spindle gerak meja. Ini mas, ya, spindle gerak meja diputar searah putaran jarum jam dan atur panjang langkah meja sesuai panjang benda kerja. Maka secara otomatis poros spindle utama benda kerja akan berputar. Jadi ini ya, nomor 2 ini. Terus berikutnya lah tombol batu gerinda. Ya, supaya nanti gerindanya ini berputar, maka ada tombol on off-nya. Ini harus kalian tekan pada posisi on sehingga batu gerinda akan berputar. Terus berikutnya adalah gerakan spindle meja melintang untuk melakukan pemakanan penggerindaan. Ya, jadi nomor 4 ini kita putar supaya nanti benda kerjanya mendekati batu gerindanya. Ya, mulai pemakanan untuk proses penggerindaan dengan menggunakan mesin gerinda silinder. Ya, sekarang ada beberapa metode penggerindaan pada mesin gerinda silinder. Ya, yang pertama ya, yaitulah penggerindaan diameter luar. Penggerindaan diameter luar itu dibagi menjadi satu, penggerindaan panjang diameter luar silinder di antara 2 senter. Sekarang ya, jadi satu adalah penggerindaan memanjang diameter luar silinder di antara 2 senter. Ini benda kerjanya, ini batu gerindanya didukung dengan 2 senter begitu. Terus langkah meja pada saat pengerjaan benda kerja dengan metode ini secara teoritis dapat dihitung dengan rumus ya, L-nya panjang gerak mejanya sama dengan I panjang benda kerja ditambah 2/3 B. B adalah tebalnya batu gerinda. Jadi penggerindaan memanjang diameter luar silinder di antara 2 senter itu dapat dihitung secara teoritis, di mana L adalah panjang gerak meja sama dengan L kecil, itulah panjang benda kerja, ditambah 2/3 kali B, di mana B adalah tebal batu gerinda.
Pengerindaan diameter luar yang berikutnya, nomor 2 adalah pengerindaan tegak lurus. Digunakan pada pengerindaan silinder, bisa juga konis, dan silinder bertingkat. Panjang bidang yang akan digerinda tidak melebihi tebal batu gerinda. Pada pengerindaan ini tidak ada gerakan memanjang. Berikutnya adalah pengerindaan diameter luarnya adalah nomor 3, pengerindaan bentuk. Prinsipnya sama dengan pengerindaan tegak lurus. Perbedaannya terletak pada bentuk batu gerinda yang dibentuk, ya. Jadi batu gerinda sudah dibentuk seperti ini, ya. Ini adalah tirus, ya, seperti ini, sehingga begitu dia merompah makanan, benda kerjanya akan seperti ini, ya. Prinsipnya sama dengan pengerindaan tegak lurus. Perbedaannya terletak pada bentuk batu gerinda yang sudah dibentuk seperti ini. Terus pengerindaan luar berikutnya nomor 4 adalah pengerindaan tirus luar. Pengerindaan ini dilakukan dengan cara menggeser meja bagian atas. Jadi pergeseran maksimumnya adalah 12 derajat. Pengerindaan dilakukan seperti pengerindaan silinder memanjang. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang kita mempelajari tentang parameter perhitungan pada mesin gerinda silinder. Persepsinya sama seperti proses pemesinan gerinda datar. Jadi proses pemesinan gerinda silinder juga harus memperhatikan spesifikasi roda gerinda dan parameter pemotongan supaya mampu menggerinda dengan baik sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Parameter pemotongan pada mesin gerinda silinder adalah merupakan informasi berupa dasar-dasar perhitungan, baik rumus dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan penyayatan pada mesin gerinda silinder. Parameter pemotongan pada mesin gerinda silinder diantaranya adalah yang pertama adalah kecepatan putar roda gerinda, yang kedua adalah kecepatan periferal benda kerja, yang ketiga adalah rasio kecepatan, yang keempat adalah gerak makan radial, yang kelima adalah kecepatan penghasil gram untuk pemakanan melintang, yang keenam adalah kecepatan penghasil gram untuk pemakan radial. Jadi parameter pemotongan pada mesin gerinda itu ada 6. Baik, kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama adalah menghitung kecepatan putar roda gerinda mesin gerinda silinder. Jadi kecepatan putar batu gerinda secara teoritis dapat dihitung dengan rumus N kecil sama dengan VC kali 1000 kali 60 dibagi Pi kali D. Dalam satuannya adalah RPM, di mana N kecil adalah kecepatan putar, satuannya adalah RPM, VC adalah kecepatan potong dalam satuan meter per detik, sedangkan D adalah diameter batu gerinda dalam satuan milimeter. Terus sekarang yang kedua, parameter berikutnya yang kedua adalah menghitung periferal benda kerja di mesin gerinda silinder. Kecepatan periferal benda kerja pada mesin gerinda silinder dapat dihitung dengan rumus VW sama dengan Pi kali DW kali NW, ya, dibagi 60.000 mili, satuannya lah milimeter per second, di mana VW itu sama dengan kecepatan periferal benda kerja dalam satuan milimeter per second, sedangkan DW adalah diameter mula-mula bekerja dalam milimeter atau diameter bahan. Sedangkan NW adalah putaran benda kerja dalam satuan revolution per menit. Parameter pemotongan berikutnya adalah menghitung rasio kecepatan mesin gerinda silinder, yaitu rasio kecepatan pada mesin gerinda silinder dapat dihitung dengan menggunakan rumus V kecil sama dengan VS dibagi VW. Sekali lagi ya, untuk rasio kecepatan pada mesin gerinda silinder dapat dihitung menggunakan rumus V kecil sama dengan VS dibagi VW, di mana V kecil adalah rasio kecepatan tanpa satuan, VS kecepatan batu gerinda dalam satuan milimeter per second, VW adalah kecepatan periferal benda kerja dalam satuan milimeter per second. Parameter berikutnya nomor 4 adalah menghitung gerak makan radial mesin gerinda silinder, ya, yaitu cara menghitung gerak makan gerinda pada mesin gerinda silinder. FR sama dengan AP ditambah dalam kurung 1 ditambah K. Sekali lagi, rumusnya adalah FR sama dengan AP ditambah dalam kurung 1 ditambah K kurung tutup dalam satuan milimeter per langkah, di mana FR adalah gerak makan radial yang diatur pada mesin. Satuannya adalah milimeter per langkah. Sedangkan AP kecil ya, AP sama dengan kedalaman penggerindaan dalam satuan milimeter. Sedangkan K adalah kompensasi karena keausan batu gerinda. Ya, sekarang parameter perhitungan yang kelima adalah menghitung kecepatan penghasil gram untuk pemakanan radial pada mesin gerinda silinder. Cara penghitungan kecepatan penghasil gram untuk pemakanan radial menggunakan rumus, yaitu Z sama dengan Pi kali DW kali AP kali VFR, ya, VFR dalam satuan milimeter pangkat 3 per second atau milimeter kubik per second, di mana DW adalah diameter mula-mula bekerja atau diameter bahan. Diameter mula-mula bekerja atau diameter bahan dalam satuan adalah milimeter. Sedangkan AP adalah kedalaman penggerindaan dalam satuan adalah milimeter. Terus VFR itu adalah kecepatan pemakan radial dalam satuan milimeter per second. Ya, berikutnya yang keenam, parameter berikutnya yang keenam adalah menghitung kecepatan penghasil gram dalam pemakanan melintang di mesin gerinda silinder. Cara penghitungan kecepatan penghasil gram untuk pemakanan melintang menggunakan rumus adalah Z sama dengan Pi kali DW kali BS kali VFA dalam satuan milimeter pangkat 3 per second atau milimeter kubik per second, di mana DW adalah diameter mula-mula bekerja atau diameter bahan dalam satuan milimeter. BS adalah kedalaman penggerindaan melintang ya dalam satuan milimeter. VFA adalah kecepatan pemakanan melintang.
Ya, anak-anak sekalian, sekarang ke contoh perhitungan teoritisnya. Ada soal begini, diketahui diameter batu gerinda 350 mm. Sedangkan diameter benda kerja atau benda mula-mula, ya, diameter benda kerja sebesar 47,67 mili, di mana putaran batu gerinda sebesar 1430 rpm dan putaran benda kerjanya sebesar 304 rpm. Hitung yang A adalah kecepatan periperal batu gerinda, yang B kecepatan periperal benda kerja dalam satuan milimeter per second, yang C adalah rasio kecepatan, yang D kecepatan penghasil gram, ya, milimeter pangkat 3 per second, terus yang E adalah jarak gerak melintang dalam satuan milimeter. Ya, sekarang coba kita hitung. Yang pertama adalah menghitung kecepatan periperal batu gerinda. Diketahui dari soal yang tadi adalah di mana ds-nya, ds itu adalah diameter batu gerinda 350 mm, terus ns itu adalah putaran batu gerinda sebesar 1430 rpm, ya, rpm. Sedang pi-nya adalah 3,14. Untuk rumusnya kecepatan periperal batu gerinda adalah N sama dengan Vc kali 1000 kali 60 dibagi pi kali d dalam satuan rpm, di mana Vc sama dengan pi kali d kali n dibagi 60.000 rpm. Ya, setelah ini kita masukkan, ya, di mana Vc sama dengan pi-nya adalah 3,14, D-nya diameter batu gerindanya 350 mm, sedang putaran batu gerindanya adalah 1430 rpm dibagi 60.000. Ketemu adalah Vc-nya sama dengan 26,14. Vc-nya ketemunya adalah Vc sama dengan 26,19 meter per second. Ya, sekarang kita pertanyaan nomor kedua adalah bagaimana cara menghitung kecepatan periperal benda kerjanya. Diketahui dari soal adalah dw, ya, jadi diameter bahan atau diameter benda kerjanya adalah 47,67 mm. Sedang putarannya NW-nya adalah 304 rpm, di mana pi sama dengan 3,14. Untuk menghitung kecepatan periperal dengan rumus NW sama dengan VW kali 1000 kali 60 dibagi pi kali dw, ya, di mana VW-nya sama dengan pi kali dw kali NW dibagi 60.000 rpm. Terus kita masukkan dw-nya adalah 47,67, di mana VW-nya, ya, sama dengan 3,14 kali 47,67 kali 304 rpm dibagi 60.000. Jadi ketemunya kalau kita hitung adalah VW-nya 0,75 meter per second. Ya, itulah menghitung kecepatan periperal benda kerja. Berikutnya adalah menghitung rasio kecepatan mesin gerinda silinder. Ya, rumusnya Hi kecil sama dengan Vs kali PW, di mana Hi sama dengan, ya, Vs-nya tadi ketemu 26,19 meter per second dibagi dengan VW-nya adalah 0,75 meter per second, ya. Jadi Hi-nya ketemu 34,92. Baik, anak sekalian, pertanyaan nomor 4 adalah menghitung kecepatan penghasil gram dalam gerakan pemakanan radial di mesin gerinda silinder. Rumusnya adalah Z sama dengan Pi dW kali AP kali PFR. Satuannya adalah milimeter per second. Ya, satuannya adalah milimeter pangkat 3 per second. Ya, di mana, ya, Pi adalah 3,14, sedang diameter benda kerjanya adalah 47,67 mm, ya. Terus AP itu adalah kedalaman penggerindaan, ya, kita buat 0,05, ya, 0,005.
di mana Z sama dengan P-nya lah 3,14 kali diameter benda kerja lah DW-nya lah 47,67 mm, sedang AP-nya yaitu adalah kedalaman penggerindaan ya atau skali gerinda itu kita setel di mesinnya lah 0,005 mm. Terus VFR-nya ya itulah 0,137 mm per second ya, 1 mm kubik atau pangkat 3 per second ya. Ketemu Z-nya itulah 0,10 atau 0,1 ya mm ya, milimeter pangkat 3 per second atau milimeter kubik per second. Itulah sekali pemakanan bolak-baliknya. Ya, sekarang kita menjawab pertanyaan yaitu menghitung gerak melintang dalam satuan milimeter. Rumusnya adalah LT sama dengan LV plus LW plus LN dalam satuan milimeter. Ya, di mana LT sama dengan 10 mm, sedang LW adalah 165,67 mm ditambah LN-nya adalah 10 mm. Ya, ketemu LT-nya sama dengan 185,3 mm. Ya, di mana LT-nya adalah jarak gerak melintang dalam satuan milimeter, LV-nya adalah panjang langkah pengawalan, ya. Kita kasih 10 mm dalam satuan milimeter, LW-nya adalah panjang penggerindaan, ya, dalam satuan milimeter, LN-nya adalah panjang langkah pengakhiran dalam satuan milimeter. Itulah cara menghitung gerak melintang. Baik, pelajar Skapsa, demikian materi tentang teknik pemesinan gerinda. Untuk pembahasan hari ini yaitu parameter pemotongan mesin gerinda. Untuk tugas bisa kalian lihat di Google Classroom dan pengumpulan juga tetap melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter berasa menjadi idola sekediri raya.